teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas mengenai peranan pers dalam masyarakat demokratis. Kita akan membahas mengenai pengertian pers, macam-macam pers di Indonesia, fungsi pers dalam masyarakat yang demokratis, dan perkembangan pers di Indonesia. Pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Selain itu, pers juga salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis loh. Selain itu, ada dua pengertian mengenai pers dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit itu seperti surat kabar, koran, dan majalah. Dalam arti luas itu seperti media cetak, media audio, dan visual. Macam-macam pers di Indonesia. Yang pertama ada media massa tradisional, dan yang kedua ada media massa modern. Media massa tradisional adalah media massa dengan otoritas dan memiliki organisasi yang jelas sebagai media massa. Adapun penggolongan media massa tradisional yaitu majalah, surat kabar, koran, radio, televisi, dan film. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi serta sosial budaya, telah berkembang media-media lain yang kemudian dikelompokkan ke dalam media massa seperti internet dan telepon seluler. Ini dinamakan dengan media massa modern. Fungsi pers dalam masyarakat yang demokratis itu terbagi menjadi 3. 4 fungsi pers dalam Undang-Undang Nomor 40 ini mengenai fungsi pers dalam hal pers nasional. Pers nasional berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Yang pertama, fungsi informasi bagi masyarakat. Yang kedua, fungsi pendidikan karena mengandung pengetahuan. Yang ketiga, fungsi menghibur untuk mengimbangi berita-berita berat atau hard news. Dan yang terakhir yaitu fungsi kontrol sosial. Fungsi media massa menurut budaya ini tidak jauh dengan fungsi pers sebagai lembaga ekonomi. Yang membedakannya hanya yaitu adanya keterlibatan budaya. Perkembangan pers di Indonesia terbagi menjadi 2 aspek pembahasan. Perkembangan pers abad 17 sebelum merdeka. Pada zaman kolonial Belanda, pers Indonesia banyak mengangkat mengenai permasalahan politik mengenai kekejaman Belanda. Pada masa Orde Baru, pers Indonesia berkembang secara signifikan, tetapi untuk mengungkapkan fakta, tidak jarang pula nyawa seorang reporter menjadi taruhannya. Era reformasi, saat tercetusnya reformasi, pers Indonesia berani untuk bersuara mengungkapkan kebenaran kepada masyarakat. Aspek kedua yaitu mengenai perkembangan sejarah hubungan pers dengan pemerintah. Tahap yang pertama yaitu era kolonial. Era ini memiliki batasan hingga akhir abad ke-19. Dalam era ini juga dapat diketahui bahwa Batavia's Novelas and Politik Resonementen merupakan surat kabar pertama di Indonesia. Kemudian pada pertengahan abad ke-19 setidaknya ada 30 surat kabar yang diterbitkan dalam bahasa Belanda, 27 surat kabar berbahasa Indonesia, dan 1 surat kabar berbahasa Jawa. Selanjutnya yaitu era perjuangan kaum nasionalis berawal dari awal abad ke-20. Kemudian di era ini juga lahir surat kabar Medan Priai. Dalam era ini juga tercatat bahwa ada 27 surat kabar kaum nasionalis di beredar pemerintah pada tahun 1936 karena adanya ordonansi pers untuk membatasi kebangkitan gerakan nasionalis. Selanjutnya, masa transisi pertama. Era ini berlangsung selama penjajahan Jepang. Pada masa ini, pers Indonesia belajar tentang kemampuan media massa sebagai alat mobilisasi massa untuk tujuan tertentu. Selain itu, di era ini juga mulai diberlakukannya izin penerbitan pers. Dalam masa ini juga surat kabar berbahasa Belanda mulai dihilangkan. Selain itu, Jepang juga mendirikan Jawa Shimbunkai dan cabang kantor berita Domei dengan menggabungkan 2 kantor berita yang ada di Indonesia yakni Aneka dan Antara. Selanjutnya, era pers partisan berlangsung dari tahun 1945 sampai dengan 1957. Pers Indonesia mengalami perubahan sifat dari pers perjuangan menjadi pers partisan. Kemudian ada 3 jenis surat kabar dalam era ini, yaitu surat kabar Republikan, surat kabar Belanda, dan surat kabar Cina. Era pers terpimpin berlangsung dari tahun 1957 sampai 1965. Sepanjang periode ini diberlakukannya Undang-Undang Darurat Peranan Pers yang diperintahkan Presiden Soekarno. Kemudian masa transisi kedua berlangsung pada tahun 1965 sampai 1974. Pada awal Orde Baru,
pers mendapatkan ruang yang cukup bebas, tapi pada tahun 1970, pemerintah mulai campur tangan dalam pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia. Era bisnis pers. Pada era ini, pemerintahan Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berimbas pada semakin terbukanya pasar bagi surat kabar. Hanya saja, sebagian besar pers harus berhati-hati dalam mengutarakan pandangan politik agar tidak bertentangan dengan penguasa. Yang terakhir yaitu masa transisi ketiga. Era ini berlangsung pada akhir tahun 1980-an, di mana situasi politik mulai berubah, tapi tidak ada yang berubah dalam kebijakan pers. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan singkat mengenai peranan pers dalam masyarakat demokrasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.